Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta iman, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari Ahad sore ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan yang apabila kita berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu mengerjakannya. Kita tidak akan mampu menghitungnya selama-lamanya. Maka di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan menggunakan nikmat itu untuk ketaatan. Di antaranya adalah dengan menuntut ilmu. Maka semoga perjumpaan kita sore hari ini dalam rangka menuntut ilmu diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta iman, kita masih membahas kitab yang berjudul Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kita sampai di panggilannya ke-24. Di antara panggilan-panggilan yang Allah sebutkan, panggilan-panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman di surat An-Nisa ayat 94. Jadi kesempatan sore hari ini kita akan membahas panggilan yang ke-24, yang dimana panggilan ini berada di ayat ke-94 dari surat An-Nisa. Bagi para pecinta iman, mari kita buka bersama-sama surat An-Nisa ayat 94. Beliau, yaitu penulis, membawakan tema fi wujubi at-tasabbuti wa tabayyun fil umuri allati yatarattabu 'alal khata'i fiha dararun balihun wa 'azimun. Ayat ini akan menjelaskan, berisi faedah, berisi penjelasan tentang kewajiban untuk berhati-hati, meng-cross check dalam menerima kabar, khususnya dalam perkara-perkara yang itu berkaitan dengan nyawa misalnya. Ya, kewajiban berhati-hati dalam menerima sebuah informasi, menerima sebuah kabar, terlebih-lebih kabar itu berkaitan dengan sesuatu kehidupan manusia, seperti nyawa atau yang semisalnya. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtahuna aradul hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Maka dalam ayat ini, para pecinta iman, Allah memanggil kita
Kalau kita ngaku beriman, maka kita dipanggil dalam ayat ini. Ya. Maka harus kita perhatikan panggilan ini. Panggilan dari Rabb kita. Dari zat yang menciptakan kita. Panggilan dari zat yang memberikan rezeki kepada kita. Yang memberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung. Ya, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, idza darabatum fi sabilillah. Apabila kalian berperang di jalan Allah, idza darabatum fi sabilillah, kalau kalian sedang berperang di jalan Allah, fatabayyanu. Maka telitilah. Ya, tabayyun. Ini kalau dalam istilah bahasa Arab adalah tabayyun itu cross check. Teliti. Fatabayyanu. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Dan janganlah kalian mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepadamu, kemudian kamu mengucapkan lasta mu'minan. Engkau bukan orang yang beriman. Ya. Tabtahuna aradul hayatid dunya. Dengan maksud kalian mencari harta kehidupan dunia. Fa indallahi maghanimu katsirah. Karena di sisi Allah ada harta yang sangat banyak melimpah. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu. Begitulah juga keadaan kalian dahulu. Kemudian Allah menanggung nikmatnya kepada kalian, nikmat hidayah kepada kalian. Ya, fatabayyanu. Maka telitilah, sekali lagi telitilah. Ya, fatabayyanu. Inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini, para pecinta Al-Iman, pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman yang berbahagia, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah mengulangi perintah sampai 2 kali. Fatabayyanu. Di awal-awal ayat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Telitilah. Cross check. Ya. Teliti kebenarannya, kevalitannya diteliti. Kemudian di menjelang akhir ayat, kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu. Diulangi lagi. Ya. Diulangi lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya cross check dalam menerima sebuah berita. Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ketika beliau menjelaskan ayat ini. Ketika beliau menjelaskan ayat ini, ya, beliau mengatakan di sini, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sedang berperang di jalan Allah. Beliau mengatakan ay huzatun masyina li talabil aduwil kafir al-muharib. Kalau kalian sedang berperang, bertempur, berjihad di jalan Allah melawan orang-orang kafir, ya. Fatabayyanu ay tasabbatu wa la tata'ajjalu. Ya, kalau kalian sedang perang, berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, berjihad melawan orang-orang kafir, maka fatabayyanu. Ay tasabbatu wa la tata'ajjalu. Hendaklah kalian teliti. Jangan tergesa-gesa. Ya. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, ya, khususnya dalam keadaan perang. Dalam hal ini ayat ini berbicara ketika dalam keadaan perang. Ya. Fatabayyanu, maka yaitu beliau mengatakan tasabbatu wa la tata'ajjalu. Telitilah. Tenang, jangan tergesa-gesa. Jangan apa? Tergesa-gesa. Kemudian dalam ayat ini Allah berfirman, "Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam." Dan janganlah kalian mengucapkan kepada orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka penulis mengatakan, "Ai salam alaikum." Au aslama bi an nataqa bisyahadatain. Jadi kalau ketika berperang, berjihad melawan orang-orang kafir, ya. Kemudian ada di antara orang-orang kafir itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atau ada di antara orang-orang kafir itu setelah mengucapkan kalimat syahadat maka dia mengucapkan salam assalamualaikum. Jadi kalau ada orang beriman, pasukan muslim berjihad melawan orang-orang kafir, kemudian ternyata di saat pertempuran berkecamuk itu ada orang kafir masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Lasta mu'minan tabtahuna aradul hayatid dunya." Tabtahuna aradul hayatid dunya. Janganlah kalian mengucapkan engkau bukan orang yang beriman. Padahal orang kafir ini jelas-jelas dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Enggak boleh orang beriman ini menuduh orang kafir ini engkau bukan orang yang beriman. Tabtahuna aradul hayatid dunya. Beliau penulis mengatakan wa taqtuluhu raghbatan fil malil ladzi indahu min hunamin yasuquha aw ghairiha min anwa'il mal. Fala taf'alu maratan ukhra misla hada wa in kanat lakum raghbatan fil ghanimah. Jadi orang kafir ini ketika mereka perang, mereka punya harta. Punya perbendaharaan. Ya bisa itu berupa kuda, bisa berupa dinar atau dirham atau baju perang, karena baju perang ini bisa dijual, atau harta-harta yang lain. Ya. Jadi kalau ada pasukan muslim bertempur dengan pasukan kafir dalam jihad fisabilillah, ya, maka ketika pasukan muslim ini membunuh pasukan kafir, dia mendapatkan ghanimah. Dia mendapatkan apa? Harta rampasan perang atau ghanimah. Ya. Tabtahuna ardul hayati dunya. Terus kalau terjadi pertempuran, peperangan, di tengah-tengah peperangan ada orang kafir, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Dia jelas-jelas dengan gamblang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini kalau ada orang kafir masuk ke dalam Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita nggak boleh, seorang muslim itu nggak boleh menuduh lasta mu'minan, kok bukan orang yang beriman. Karena menginginkan harta rampasan dari orang kafir tadi. Ya. Dalam hal ini Allah sebutkan tadi dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, tabtahuna aradul hayatid dunya. Yang dengan hal itu kalian mencari harta atau perhiasan kehidupan dunia. Ya. Ini mengingatkan kita juga, para pencinta iman, kalau ada orang kafir, ya, dalam keadaan damai seperti ini, bukan dalam keadaan perang, ada orang kafir masuk Islam, maka kita akui keislamannya. Jangan dituduh orang ini pura-pura masuk Islam. Kita nggak tahu isi hati orang itu, kita nggak tahu. Ya, yang penting orang ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Tugas kita apa? Tugas kita mengakui orang ini sudah masuk Islam, dia sebagai saudara kita sesama muslim. Kita ajari dia apa? Dia disuruh mandi misalnya. Kemudian kita ajari dia bacaan Al-Fatihah. Kita ajari dia sholat. Itu tugas kita. Ya. Bukan malah menuduh orang ini pura-pura masuk Islam misalnya. Sekali lagi karena kita nggak tahu isi hati orang itu, kita nggak tahu. Kita tidak tahu isi hati seseorang. Yang kita nilai itu kan secara dohir. Secara apa? Dohir yang kelihatan mata. Orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya sudah dia masuk Islam. Ya. Dan kita senang kalau ada orang masuk Islam itu kita gembira, kita senang. Ya. Dan kita kita rangkul orang itu, kita kasih support, kita dukung, kita ajari ngaji, kita ajari sholat, kita doakan orang itu supaya bisa istiqomah di atas Islam. Sebagaimana kita juga berdoa supaya kita istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas sunnah. Kita ini juga manusia lemah dan hati ini gampang berbolak-balik. Ya, kita doa, kita minta kepada Allah supaya diteguhkan di atas iman, di atas Islam. Begitu pula kita mendoakan saudara kita yang baru masuk Islam ini, supaya dia diteguhkan, dikokohkan hatinya di atas Islam. Ya. Kita kembali kepada pembahasan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, lasta mu'minan tabtahuna aradul hayatid dunya. Ya.
seorang muslim, seorang mukmin ketika terjadi perang bersama orang-orang kafir, ada orang kafir masuk Islam, maka kita nggak boleh mengatakan engkau bukan orang Islam, engkau hanya pura-pura masuk Islam. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Ya. Kemudian dalam ayat ini Allah sebutkan, Allah berfirman, fa indallahi maghanimu katsirah. Ya. Penulis yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah mengatakan, la ghanimatan wahidatan fatlubuha biridahu la bisakhatihi. Ya. Jadi kalau seorang muslim ketika perang, ketika berjihad, menginginkan harta rampasan perang, ya. Kemudian ketika ada orang kafir jelas-jelas mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka jangan dituduh orang ini pura-pura masuk Islam supaya tidak dibunuh, misalnya. Kalau dia sudah masuk Islam, ya sudah. Jangan dia dibunuh. Ya. Kalau seorang muslim itu menginginkan harta, maka Allah katakan, Allah berfirman, fa indallahi maghanimu katsirah. Karena sesungguhnya di sisi Allah itu harta yang melimpah. Ya. Jadi kalau kita butuh harta, kita butuh rezeki, minta kepada yang punya rezeki. Minta kepada Zat yang Maha memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara Asmaul Husna, di antara nama-nama Allah yang indah, Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Ya, Allah memiliki nama apa? Ar-Razzaq. Zat yang Maha memberikan rezeki. Ya. Maka kuatkan keimanan. Kuatkan harapan. Kuatkan sikap optimis. Berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita butuh rezeki, minta kepada Zat yang Maha memberikan rezeki. Berharap hanya kepadanya. Ya. Wa fis sama'i rizqukum. Dan di langit itu ada rezeki kalian. Fa indallahi maghanimu katsir. Maka di sisi Allah itu harta yang sangat melimpah. Ya, Allah Al-Ghani, Allah Zat yang Maha Kaya. Ya. Fatlubu la ghanimatan wahidatan. Dalam ayat ini Allah berfirman, ya, bukan hanya satu ghanimah, tapi maghanim. Harta rampasan perang yang banyak, maghanim. Ya. Maka kalau kalian berharap harta rampasan perang, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tabiatnya manusia, ketika seorang muslim berjihad di jalan Allah, ya, dia menjaga keikhlasan. Ketika dia berjihad, dia mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Ya. Tabiatnya manusia, dia pengen juga namanya harta. Ya. Dia juga pengen harta. Kecukupan, ya, kecukupan untuk anak dan istrinya misalnya. Ini tabiatnya manusia seperti itu. Dengan tetap menjaga keikhlasan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk berjihad. Ya, termasuk apa? Berjihad. Kemudian penulis mengatakan walquru halakum qabla islamikum fa innakum kuntum misla hadzal ladzi qataltumuhu la tamlikuna illa nutqu bisyahadatain. Ya. Dan ingatlah keadaan kalian sebelum kalian masuk Islam. Ya. Sebelum kalian masuk Islam, kemudian Allah kasihkan hidayah kepada kalian. Ternyata kalian setelah masuk Islam berperang melawan orang-orang kafir. Ada orang kafir masuk Islam, kemudian kalian bunuh orang kafir ini. Ya. Kalian menuduh orang ini bukan orang Islam, padahal dia jelas-jelas sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Allah berfirman dalam ayat ini tadi, kadzalika kuntum min qablu. Begitulah keadaan kalian sebelumnya. Famannallahu alaikum. Kemudian Allah berikan nikmatnya kepada kalian. Nikmat hidayah. Ya. Kata penulis, bi ni'matil hidayati ilal Islam wa ma'rifati qawaidihi wa syara'ihi. Ya. Yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian, kemudian kalian bisa masuk Islam. Bisa masuk apa? Bisa masuk Islam, ya. Maka kita perlu juga
berkasih sayang. Misalnya kalau dalam ayat ini berkaitan dengan orang kafir masuk Islam, ya, dia jelas-jelas mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita menerima orang ini sebagai saudara kita sesama muslim, saudara seiman dan seakidah. Ya. Mungkin agak lebih spesifik lagi. Misalnya ada saudara kita, dia baru hijrah. Dulunya pelaku maksiat. Ya. Dulunya misalnya dia bertransaksi dengan riba. Dulunya dia pokoknya pelaku maksiat tulen. Allah kasih hidayah kepada orang ini. Akhirnya orang ini hijrah. Kalau kita ketemu sama orang-orang yang baru hijrah, maka kita senang sama mereka. Ya. Karena dulunya mereka bermaksiat, kemudian Allah kasih hidayah, mereka berusaha memperbaiki diri, mereka berusaha menjadi orang soleh, sebagaimana kita juga berusaha menjadi orang soleh. Ya. Kita ini tertatih-tatih dalam menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang rajin ibadah, kadang malas, kadang masih terjerumus dalam maksiat. Ya. Maka jangan kita merasa lebih soleh, lebih bertakwa, lebih alim daripada saudara-saudara kita yang baru hijrah. Ya. Bisa jadi mereka orang-orang yang baru hijrah ini, mereka ketakwaannya mendalam, mereka taubatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikasih keistiqomahan. Ya. Maka ini pentingnya kita saling mengingatkan. Kalau ada orang baru masuk Islam, maka kita welcome. Kita jadikan dia saudara kita sesama muslim, saudara seiman dan seakidah. Ya, kalau ada orang yang baru taubat dari maksiat, maka kita rangkul, kita dekati dia. Kita ajak untuk bersama-sama meniti jalan keistiqomahan, ya, dan seterusnya. Kemudian kembali kepada ayat tadi An-Nisa, ya, ayat 94. Ya, dalam ayat ini Allah berfirman, kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu. Begitulah keadaan kalian dulunya sebelum kalian mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Ya. Fatabayyanu. Maka dalam ayat ini Allah mengulangi perintahnya kepada orang-orang beriman, fatabayyan. Ya. Penulis yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah mengatakan, in hasala lakum misla hadzal mauqifi raqibu Allah ta'ala fi aqwalikum wa a'malikum fala takhruju an ta'atihi azza wa jalla bihalin minal akhwal. Ya. Jadi kalau di kesempatan berikutnya misalnya, di peperangan berikutnya, di jihad-jihad yang berikutnya, ketika kalian melawan orang-orang kafir, ya, ketika perang berjalan, ada orang-orang kafir masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka jangan tergesa-gesa untuk membunuhnya. Dia sudah masuk Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Ini adalah bentuk kehati-hatian dalam menerima sebuah kabar atau berita. Ya. Dalam menerima sebuah kabar atau berita, kalau konteks ayat ini adalah dalam keadaan perang atau berjihad. Kemudian penulis mengatakan, hadza wal qur ayyuhal qari'u anna hadhil ayata nazalat fi hadisatin muayyanatin. Ketahuilah wahai para pembaca, wahai para pendengar, wahai para pemirsa, wahai para penuntut ilmu, ayat ini itu ada berkaitan dengan sebuah kejadian tertentu. Ya, ayat An-Nisa 94 ini kata penulis itu berkaitan dengan kejadian tertentu. Ya, wa ilaika qissatuha kama hiya fandurha wa tabir biha kama tabara bihal awwalun. Ya. Maka simaklah kisahnya. Penulis akan menyebutkan kisah secara singkat. Ambillah pelajaran darinya. Sebagaimana orang-orang soleh sebelum kita sudah mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Ya. Fatasabbat fi kulli khabarin tasma'uhu. Maka lakukan telitilah, cross check setiap kabar yang Anda dengar. Wa fi kulli amalin tusyahiduhu.
dan lakukan telitilah dalam setiap pekerjaan yang kalian kerjakan. Ya, jadi kabar ini banyak bertebaran. Entah itu kita dengar atau kita baca. Maka sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin itu hati-hati, teliti, tidak tergesa-gesa. Dibaca, ya, kabarnya itu dibaca lengkap. Ya. Kemudian dikira-kira kalau kabarnya ini kebaikan ya di-share. Kalau mengandung fitnah maka jangan disebarkan. Ya. Begitu pula kalau kita mendengar kabar, jangan langsung kita sampaikan kepada orang lain, kita nukil kepada orang lain. Ya. Maka marilah kita latih diri kita untuk bersikap teliti. Ya, bersikap tenang, tidak tergesa-gesa. Ya. Khususnya dalam men-share sebuah kabar atau berita. Ya. Karena semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Ya. HP, gadget itu kan ringan dibawa. Di mana-mana hampir bersama kita. Tapi bisa jadi nanti benda yang ringan ini hisabnya itu sangat berat di hari kiamat. Kalau kita tidak berhati-hati dalam menggunakannya. Ya. Jadi HP, gadget itu kan ringan. Di mana-mana hampir kita bawa. Kita bawa di tas, kita taruh di saku. Tapi kalau kita teledor, kita tidak berhati-hati dalam menggunakannya, maka dikhawatirkan benda yang ringan ini hisabnya berat nanti di hari kiamat. Ya. Marilah kita menjaga ketakwaan dengan menjaga berita itu teliti, ya, teliti. Jangan tergesa-gesa dalam menyebarkan sebuah berita. Ya. Kemudian beliau mengatakan fala tusari' fil hukmi 'alal asya' biduni tarawwin wala basirah. Jangan cepat-cepat menghukumi sebuah berita sampai benar-benar Anda memahami isi berita tadi. Ya. Fa innaka taslamu minal akhta'id daratil wal fa innaka taslamu minal akhta'id darati wal muhlika. Ya, kalau Anda berhati-hati, tenang, tidak tergesa-gesa, maka Anda akan menempuh jalan selamat dari kesalahan-kesalahan yang fatal, yang bisa jadi itu kesalahan itu bisa memecah belah kaum muslimin, meretakkan hubungan persaudaraan. Ya, bisa jadi karena kita kurang teliti dalam menyebarkan sebuah berita. Ya. Beliau mengatakan rawal Bukhari mukhtasaran wa rawal Bazzar mutawwalan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ba'asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan fiha al-Miqdad ibn al-Aswad. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan perang. Yang di antara pasukan itu adalah Al-Miqdad bin al-Aswad, seorang sahabat. Falamma atau al-qauma wajaduhum qad tafarraqu. Ya. Ketika sampai di medan jihad, maka orang-orang di situ berpecah belah. Wa baqiya rajulun lahu malun katsirun lam yabrah. Ya. Ada seorang laki-laki yang tidak masih menetap di medan perang tersebut. Laki-laki itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Laki-laki tersebut mengucapkan syahadat. Ya. Wa ahwa ilaihil Miqdad faqatalahu. Kemudian Miqdad ya mendekati orang itu dan membunuhnya. Jadi orang ini sedang mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dibunuh sama Miqdad. Ya, radhiyallahu anhu. Faqala lahu rajulun min ashabihi. Ya, ada seorang laki-laki dari sahabat itu mengatakan kepada Miqdad, "Aqatalta rajulan syahida alla ilaha illallah?" Apakah engkau membunuh seseorang yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Ya. Ataqtulu rajulan aqatalta rajulan syahida alla ilaha illallah? Ya. Apakah engkau membunuh seorang yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Wallahi la al-Qur'ana dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan menyampaikan berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Falamma qadimu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu. Ketika orang-orang tadi sudah sampai di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, inna rajulan syahida an la ilaha illallah faqatalahul Miqdad." Ya Rasulullah, ada seorang yang telah masuk Islam, mengucapkan syahadat, kemudian dibunuh sama Miqdad. Faqala ud'u lil Miqdad. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, panggillah, hadirkan kepadaku Miqdad ini. Fada'auhu faja'a faqala lahu. Ya. Kemudian utusan tadi memanggil Miqdad. Kemudian Miqdad menghadap Nabi SAW. Ya Miqdad, aqatalta rajulan yaqulu la ilaha illallah. Wahai Miqdad, apakah engkau membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah bersyahadat? Fa kaifa laka bila ilaha illallah hudan? Ya. Bagaimana kalau orang ini benar-benar ikhlas, dia masuk Islam, dia sudah mengucapkan syahadat? Bagaimana nanti di hari kiamat? Ya. Faqala, maka kejadian ini tadi, ketika terjadi kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, fa anzalallahu ya ayyuhalladzina amanu idza darabatum fi sabilillahi fatabayyanu. Ya. Jadi ayat ini ada sebab nuzulnya. Ada sebabun nuzul. Wahai orang yang beriman, apabila kalian berjihad, berperang di jalan Allah, fatabayyanu. Ya. Maka telitilah. Ya, jangan tergesa-gesa. Sabar, tenang, ya. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Ya, jadi dalam ayat 94 dari surat An-Nisa ini ada sebab nuzul. Ya, ada sebab turunnya ayat. Ya, ini ada sebab apa? Turunnya ayat. Jadi kalau kita mengetahui sebab nuzul, itu akan membantu kita untuk memahami sebuah ayat. Ya. Karena ada ayat-ayat Al-Qur'an itu yang ada sebab nuzulnya. Ada juga ayat-ayat yang tidak ada sebab nuzulnya. Ya. Seperti ayat ini, ya, ayat ke-94 dari An-Nisa, di sini ada sababun nuzul. Ada apa? Sababun nuzul. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Miqdad. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Miqdad. Kana rajulun mu'minan yakhfi imanahu ma'a qaumin kuffar fa'adhara imanahu faqataltahu. Ya. Wa kadzalika kunta tukhfi imanika bima kata qabl. Ya. Laki-laki tersebut itu laki-laki yang beriman. Ya, dia menyembunyikan keimanannya ketika dia bersama orang-orang kafir. Ya, fa'adhara imanahu. Kemudian setelah dia mengungkapkan keimanannya, dia mengucapkan syahadat, kemudian kau bunuh dia. Ya. Kadzalika kunta tukhfi imanaka bima kata qabl. Coba diingat dulu wahai Miqdad, dulu engkau menyembunyikan keimananmu ketika engkau di Mekah. Ya. Jadi dalam ayat ada pelajaran bagi orang-orang beriman, ya, agar menjauhi sikap tergesa-gesa. Ya, menjauhi sikap apa? Ketergesa-gesaan. Kemudian beliau penulis mengatakan wa akhiran inna hidayata hadil ayati adimatun. Sesungguhnya dalam ayat ini terdapat pelajaran-pelajaran yang penting. Ya, semua ayat itu mengandung pelajaran. Semua ayat Al-Qur'an itu kalau kita baca pasti ada pelajarannya di situ. Ada faedah. Berusaha membaca tiap hari. Tinggal semangat untuk apa? Mentadabburinya, memahami isinya itu apa Al-Quran ini. Ya, mentadabburinya, memahaminya, mempelajarinya, kemudian apa? Mengamalkannya. Masa sih kita nggak ada keinginan, rasa ingin tahu isinya Al-Quran itu bagaimana? Pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari ayat-ayat Al-Quran itu apa saja? Ya. Tentunya
harus kita tanamkan, harus kita tumbuhkan rasa keingintahuan, ya, untuk bisa mentadabburi Al-Quran, supaya keimanan itu semakin kuat para pecinta iman. Karena iman ini bisa kuat dengan mentadabburi Al-Quran, bukan hanya sekedar baca. Ya. Sekedar baca dapat pahala, tapi alangkah indahnya kalau kita sambil mentadabburinya. Haitsu aujabat ala kulli mu'minin atasabbuta wa tabayyuna fi kulli qawlin yaqulu aw yasma'u. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa teliti, ya, meng-cross check dalam setiap ucapan yang kita ucapkan atau yang kita dengarkan. Intinya itu teliti, ya. Jadi di antara faedah yang sangat berharga yang kita petik dari ayat ini adalah pentingnya teliti, ya, menjauhi sikap tergesa-gesa, ya. Au yarahu wa yushahiduhu hatta la yakula ghairal haq. Kalau kita itu teliti, manfaatnya kembali kepada diri kita, ya. Jadi kalau kita menghukumi dengan kebenaran, ya, dengan fakta-fakta yang benar-benar terjadi, ya. Ya. Wala yukhbiru bi ghairil haqqi wala ya'malu ghaira ma huwa shalih wala yashhadu bi ghairi ma huwa muta'akkidun bi sihhati ma ra'ahu wa alimahu ma khafata an yartaqiba khata'an yahwi bihi finnar. Ya. Karena bayangkan kalau setiap orang itu gerusa-gerusu, bahasa Jawanya itu gerusa-gerusu, tergesa-gesa dalam memahami sebuah berita, men-share sebuah berita, ya. Ini kan akibatnya kan fatal. Akibatnya itu bisa berbahaya dalam kehidupan kita dunia, terlebih-lebih nanti kehidupan kita di akhirat. Aw yaqaudu bihi an mawaqibi as-solihin wala siyama fi ma fihi hadaru damin wa izhaqu rukin. Apalagi itu berkaitan dengan darah, dengan nyawa. Ya, hati-hati dari menyebarkan berita, apalagi berita itu isinya tentang nyawa seorang muslim, pertumpahan darah, ya. Au isya'atu fahishatin, atau berhati-hati dari menyebarkan kabar-kabar yang isinya kekejian, isinya kemaksiatan, isinya yang diharamkan, ya. Fatasabbutu atasabbutu ayyuhal mu'min. Kata penulis Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, maka telitilah wahai orang yang beriman, ya. Wallahu yahfadu man yahfaduhu wa yansuru man yansuruhu. Ya. Allah akan memberikan penjagaan kepada orang-orang yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan penjagaan kepada orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kita menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Di antara perintah Allah adalah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk teliti, ya, untuk tenang, tidak tergesa-gesa, ya. Kemudian mengatakan wa yansuru man yansuru. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya, ya. Orang-orang yang menolong agamanya, ya. Jadi menerima kabar berita ini harus dengan teliti. Misalnya seorang suami mendengarkan kabar istrinya begini-begini, maka jangan langsung ngomong kepada istrinya, maka dilihat dulu, disimak dulu, didengarkan dulu, ya. Kalau kita mendengarkan kabar dari saudara kita, ya, kalau seorang suami mendengarkan kabar tentang istrinya itu begini-begini, jangan langsung naik pitam, jangan langsung kita menghukumi tergesa-gesa. Kita tanyakan kepada istri kita bagaimana, ya. Kalau seorang istri mendengarkan suaminya begini tentang suaminya, tanyakan langsung kepada suami kita, ya. Kalau kita mendengarkan sesuatu tentang saudara kita, ya, maka tanyakan kepada saudara kita, ya. Jangan hanya sekedar mendengarkan dari orang lain, dengarkan langsung dari orangnya, ya. La tasma'u anna ta'isma'u minna. Jangan hanya sekedar mendengarkan tentang kita, tapi dengarkan dari kita, ya. Kalau hal seperti ini kita latih, kita tanamkan, kita usahakan, insya Allah persaudaraan itu akan menjadi kuat, ya. Karena di antara tipu daya syaitan
Syaitan itu ingin memecah belah, ya, meretakkan hubungan persaudaraan, meretakkan hubungan antara suami dan istri, dibuat bertengkar dan yang semisalnya, ya. Maka ini ayat 94 dari surat An-Nisa berisi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang yang beriman, yang intinya pentingnya untuk berhati-hati dalam menerima kabar, membaca ataupun mendengarnya. Jangan segera bertindak kecuali sudah kita teliti dengan matang, kita pikirkan dengan tenang dan yang semisalnya. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu alam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.